Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami, di mana Tuhan kami boleh berada hingga saat ini adalah berkat kasih karunia Engkau dalam kehidupan kami, pimpinan Engkau dalam hidup kami. Kiranya selalu Engkau tuntun hidup kami setiap langkah ya Tuhan, supaya kami boleh berada dalam kehendak dan rencana Engkau. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, kuduskan kami, sehingga hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman Engkau pada pagi hari ini. Buka hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang citra diri positif. Citra diri atau dalam bahasa Inggrisnya disebut self-image adalah sebuah keadaan dalam pikiran kita atau cara kita berpikir dan merasa tentang diri kita. Ketika seseorang memiliki citra diri positif, maka dampaknya pun akan positif. Kita akan memiliki rasa percaya diri yang meningkat, memacu semangat, dan memberi energi lebih untuk menjalani hidup, sehingga segala potensi yang ada dalam diri kita pun dapat dieksplor secara maksimal. Lalu, bagaimana supaya kita bisa memiliki citra diri yang positif? Yaitu, belajarlah menerima diri sendiri apa adanya, dengan segala kelemahan yang kita ada, atau kekuatan yang ada, kekurangan yang ada, dan kelebihan yang kita miliki. Jika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, seharusnya semua orang percaya memiliki citra diri positif tentang dirinya. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 dikatakan, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Lalu, mengapa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Lalu, apa buktinya kalau kita berharga di mata Tuhan? Yang pertama-tama adalah Tuhan rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu terdapat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6 dan 8. Bahkan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu terdapat dalam Mazmur 103 ayat 12. Lalu, bagaimanakah buktinya bahwa kita berharga di mata Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Walau Tuhan ada di surga dan tidak berada di tengah-tengah kita, tapi ada Roh Kudus yang diutus menjadi penolong bagi kita. Bahkan Ia menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Lalu, apakah ada bukti lainnya bahwa kita berharga di mata Tuhan? Yang ketiga adalah Tuhan tidak pernah menolak kita. Karena himpitan ekonomi, mungkin ada orang tua yang rela menjual anaknya. Bahkan karena kelahiran si anak tidak dikehendaki, ada pula orang tua yang mungkin membuang anaknya. Dan mungkin ada pula yang bahkan membunuh anaknya. Daud berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayat 10. Orang tua di dunia ini bisa saja menolak atau meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Ia menerima kita apa adanya. Karena tidak ada kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, marilah sebagai orang percaya kita mempunyai citra diri yang positif. Karena Tuhan telah begitu banyak mengorbankan diri bagi kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang tidak pernah menolak kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang mempunyai citra diri yang positif, marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, percaya diri, menjadi kesaksian bagi Tuhan, dan juga memberikan berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus mengasihi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang telah mengorbankan hidupnya bagi kami, Allah yang tidak pernah menolak kami, karena kami adalah berharga di mata Engkau. Biarkanlah diri kami Tuhan sebagai orang percaya mempunyai citra diri yang positif, sehingga bisa memuliakan nama Engkau, menjadi kesaksian bagi Engkau, menjadi berkat bagi orang lain, dan juga hidup kami boleh Tuhan menjadi hidup yang berkemenangan. Ya Tuhan, hidup yang mengasihi Engkau, dan juga hidup yang benar-benar ya Tuhan, bahwa Engkau dipercayakan ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.